benteng katedral Semarang jadi tempat untuk basis perjuangan juga kan Romo ya. Makanya harus ditambah nggak boleh berpolitik praktis sebenarnya. Oh. Kalau berpolitik sebagai Di Lumajang ini udah banyak gereja-gereja yang berdiri, gitu kan? Terus kata ulama yang di Madura itu masih mending. Kalau di Madura sudah banyak masjid Muhammadiyah yang berdiri. Amin Rais itu dulu kan bilang di DPR banyak setannya. Maka aku setiap ngomong waktu masih di anggota DPR memulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu Mega bilang sama saya, Zulfan, Pak Kuik itu kan non Muslim. Boleh nggak dia ikut ngaji Yasin? Boleh Mbak. Sahadat aja boleh, dia apa lagi? Oke, kembali lagi di Total Politik ya. Di Tepuk ruang tangan temu. dulu ya. Yeah. Rame nih penontonnya. Ada penonton. Dan pas ya hampir berapa ya? Ya 45 menit, 50 menit sebelum buka Iya, puasa kita Anda- mau ngabuburit dulu dengan diskusi lintas imana. Ini Iya. di Aceh, Di Aceh. Di Aceh mau jam. Puasa itu batal bukan karena makan, karena waktunya udah lewat. Batal. Oh. Tapi disunahkan makan, sunah. Iya. Senior kan selalu namanya senior kan bos ya kan. Kalau senior salah kembali ke pasal 1. Nah, percaya senior. Bang Ya. Zulfan ini dulu Romo, dia panggil juniornya sini kau. Kamu kelahi sama siapa kau? Situ bang. Ya udah nih uang, kau siram dulu air panas. Oke, sudah ada ini ya Ri ya, senior-senior kita akan diskusi lah. Diskusi santai aja soal keseharian kita termasuk yang mungkin singgung-singgung politik sedikit Iya, lah. yang paling ujung Aneh. beliau ini kita harusnya membayar royalti nih Din. Betul. Karena jokes kanda ke kanda yang mulia ini agak laku kita pakai di mana-mana nih. Iya. Lu jelasin dulu ke Romo. Romo belum tahu. Romo, jadi di dunia percipayungan beliau ini kan ada kastanya tuh. Paling rendah itu kanda. Kanda itu biasanya ngasih dikit perintah banyak. Di atasnya itu kakanda. Kakanda itu perintahnya sama banyaknya ngasihnya. Yang paling tinggi yang mulia. Perintah gak pernah ngasih terus ya kan. Waktu itu kita nge-host acaranya Gibran ya Did ya. Kita tanya sama anak Gemen ini kan. Sama Bang Gusma. Usman. Bang. Mas Gibran ini masuk kategori mana? Kakanda yang mulia. Terserah ente. Tipu. Enggak. Bukan Bang Gusma. Bukan. Iya. Bukan. Bang Sahat. Iya kan. Tipu aja dia kan. Kakanda yang mulia ini kan. Dan sudah ada kita siapa? Zulfikar Tawala. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Dan beliau ini bos, meskipun ketua umum Muhammadiyah yang lucu ini jarang-jarang kan. Betul dia. dan karena sebelumnya Cak Nanto kan agak beda ya, agak lain kalau yang gitu memang. Iya. Dan beliau ini baru tahu bos kalau ternyata sebutan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jakarta itu namanya Doski. Iya. Bang lu dulu di Doski? Hah? Apa tuh? Lu ketua pemuda Doski. Iya. Akhirnya lu dapat pengetahuan baru juga di sini kan. Betul. Dan berikutnya ini juga dari sebentar lagi kayaknya mau jadi panitia kedatangan Paus Fransiskus ini ya. Iya. Ada Romo Kristi Adi Prasetya. Romo, terima kasih sudah datang. Romo ini titipan Syiah ke Katolik. Aduh, gua gak berani bercandain. Tapi kan dia bos, gak apa-apa bos. Nah, yang berikutnya urusan kan. Iya. Yang selanjutnya ini Al Mukarram. Iya, ini penasehat spiritualnya Total Politik. Iya. Ya. Dan beliau ini perwakilan Iran di Indonesia. Iya. Selain kedutaan besar itu kan resmi ya. Kedutaan besar Iran di Indonesia itu kan resmi. Ini kedutaan yang ini. Yang Beliau kalau setahun tuh informal. ke Iran sekali itu gatal-gatal badannya Romo.
Betul. Beliau ini penasihat spiritual Tota Politik, Bang, ya Iya. Romo. Makanya iman kita agak rusak semua di sini. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, Bang Zulfan Lindan. Oke. Mari Kita ini mulai dulu. isu-isu keumatan dan isu kekinian. Kita tetap bahas politik. Ya. Tapi nanti Romo memberikan pandangan Katoliknya. Baik, baik. Karena katanya Romo nggak boleh berpolitik. Iya makanya. Betul. Kan Romo harus netral. Kalau pemuda Muhammadiyah ini juga harus netral katanya. Netral aktif. Iya, tapi kan dulu perjuangan politik itu termasuk kalau kita nonton apa namanya film Sugia ya, Sugio, ya. Romo Sugio Pranoto kan itu gimana dulu melawan Belanda itu benteng katedral Semarang jadi tempat Betul. untuk basis perjuangan juga kan Romo ya. Makanya harus ditambah nggak boleh berpolitik praktis sebenarnya. Oh. Kalau berpolitik sebagai perjuangan untuk mencapai kesejahteraan bersama boleh dong. Iya. Itu kan di Indonesia ya Romo ya. Kalau di Amerika Latin boleh. Oh boleh. Ya. Kan ada Katolik itu pembebasan kan. Teologi Teologi pembebasan. pembebasan. Ya. Romo di caleg pastor ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Pastor tuh nggak boleh berpolitik. Berpolitik praktis. Berpartai nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak ada di PKPU saya lihat. Emang. Iya, tapi di aturan tata tertib KWI ada bos ya kan. Iya. Tapi Romo asik juga ya kali ini tuh kayaknya kita menikmati politik kita yang udah nggak ada lagi tuh politik identitas tuh kayaknya tahun ini kayaknya lebih paten nih Romo ya. Gimana Romo? Ada refleksi nggak soal itu? War takjil itu. Ya kayak gitu. Iya nggak sih Romo? Artinya pemilu kita meskipun kalau kata banyak orang gitu ya, ini kecurangan, apa pemilu terburuk, money politik macam-macam. Iya nggak ada keributan soal itu sih, soal politik identitas sih nggak ada. Memakai identitas agama, suku untuk apa memecah belah untuk mencari suara kayaknya sih udah enggak. Tapi kan ada istimewa ulama. Di mana, Pak? Istimewa ulama yang mendukung salah satu paslon kan jelas itu. Iya. Tapi kan bukan politik. Artinya maksudnya gini loh Romo, di lingkungan kita tuh nggak ada lagi tuh sentimen identitas yang agak mengental. Berarti gitu. kemungkinannya lingkungan lu 0203 kata Bang Zulfan barusan. Oh gitu. Emang di lingkungan 01 abang lihat masih ada yang kental bang? Hah? Bukan ada numpuk. Bahaya kan Romo di sini kan? Ngeri nih. Bang Fikar gimana? Apa pemuda Muhammadiyah melihat ini refleksi kita baru lewat pemilu ya? Terus dari segi segregasi keumatan lah, nah, kalau kita lihat dan momentum Ramadan ini kita lihat juga banyak inovasi-inovasi baru nih. Betul. Iya kan, pendeta-pendeta, pastor-pastor tuh banyak yang juga campaign bareng sama apa umat Islam lagi tuh. Ada takjil war kemarin tuh. War takjil. Iya, war takjil lah. Mungkin memang karena momen transisi pasca pemilu yang ada Ramadan gitu ya, sehingga ada kesadaran juga bahwa kita selesai fase yang penuh dengan competitiveness yang tinggi gitu, kemudian muncul keinginan kita untuk mencari common space. Common space kita ini apa? Ternyata sederhana aja bahasanya, war takjil. Jadi mencari common space ini, mencari ruang bersama antar umat beragama ini tidak rumit. Tidak mesti nyari referensi dari mana-mana. War takjil itu kan di pinggir jalan. Bikin macet kan? War takjil itu kan bikin macet. Tapi di sana macam-macam, murah-murah gitu. Dan ternyata itu yang lagi hangat war takjil, dibalas sama teman-teman muslim kan? Betul. War telur. Mau beli untuk semua Paskah. telur gitu kan. Iya. Telur Paskah mau diganti telur cicak katanya. Biar sulit dicari. Belinya tergantung di mana. Oh iya. Oh jadi inflasi itu gara-gara war ini nih inflasi pangan ini ya. Bang, biasanya Bang lebih enak mana Bang? Jadi kandidat itu Ramadannya sebelum pemilu apa Ramadan setelah pemilu lebih enak Bang? Kalau bagi yang puasa enak Ramadannya. Yang nggak puasa beda lagi kan. Ya, jadi sebenarnya sama aja. Orang bilang ini puasa nanti tidak ribut. Paling ribut di MK ini dalam bulan puasa ini sekarang. Iya kan? Ini kan puasa ini kan persoalan hati, bukan persoalan fisik, jasmani, ya.
Tapi kalau di MK itu ribut bang, memang karena ada bayarannya bang ribut. Semakin ribut semakin tinggi bayaran biasanya bang. Abang gimana lihat MK ini? Coba kasih pandangan abang dulu dari perspektif si A ini. Coba. MK ini selalu kalau kita lihat, ini kan terlalu panjang. Perdebatan yang terlalu panjang. Memang menarik sih untuk ditonton gitu ya. Tapi lama-lama bosan juga kita. Perdebatan, saksi yang ngomong kemana, saksi ahli. Kemarin misalnya Romo kan, Romo Manis ya. PKPU ngomongnya tapi filsafat. KPU-nya bingung mau jawab, semuanya bingung. Dibalas sama Yusril dengan pendekatan filsafat hukum. Ya kan? Nah, banyak lagi yang lain-lain. Yang lucunya lagi ada saksi mengatakan, saya mendapatkan kecurangan di desa saya. Terus ditanya, loh terus kalau di desa kamu apa masalah? Tapi saya juga tahu seluruh Indonesia. Tahu saya katanya. Kenapa? Ya kelewat medsos. Bayangin. Ketua MK-nya saya Suhartoyo ya. Udah diam aja. Tapi kalau saya lihat ini bagus lah. Semua pikiran, opini ditampung. Ya. Pada akhirnya kan kita udah tahu juga yang diputuskan itu apa. Ini kan semuanya pelayanan psikologis ya kan. Nah, semua dilayani, ayolah gitu. Karena MK ini sudah dihantam ya, dibombardir dengan pikiran-pikiran, opini-opini yang negatif. Ada yang ingin menunjukkan bahwa dia positif, tapi jangan melanggar hukum juga. Jangan karena ini menyenangi orang terus melanggar, itu nggak boleh. Bahwa prinsip-prinsip yang ada tetap dijalankan gitu. Bahwa mengakomodir pikiran, pendapat dan ahli segala macam silakan. Makanya menarik yang Yusril bilang itu, ini ahli hukum, ahli ekonomi atau ahli nujum. Ya kan? Karena ini bicara soal pelanggaran pemilu, kita bicara soal korupsi. Udah kacau. Nah, jadi menurut saya memang banyak intelektual kita kan kacau memang udah. Contoh. Contoh misalnya mengajak orang demo lewat kampus-kampus, profesor-profesor. Politik ini mana bisa begitu? Gila, orang bikin revolusi mau cetung itu jalan dulu dia, long march. Lenin, Stalin semua kan, Khomeini, lari ke Prancis, lari ke sana, lari kemari. Ini tiba-tiba sambil merokok, pidato depan kampus, mari bergerak, rubah. Ini bukan berpolitik ini. Itu apa bang? Hah? Ya ini kan hanya servis buat mahasiswa aja. Seolah-olah kita ini Bikin surah abang-abang ini kan. Iya. Nah, jadi itu menurut saya harus dipahami, perubahan politik itu tidak mudah. Perubahan politik itu kerja keras. Ya, perlu subjek, perlu objek. Nah, kalau dalam revolusi kan itu, siapa objeknya, siapa subjeknya. Nah, kita kan nggak ada. Semuanya jadi tiba-tiba jadi subjek, tiba-tiba semuanya jadi objek. Nah, jadi mana struktur pembagiannya kan itu mesti ada. Ya kan? Subjek itu bukan satu orang, bisa kelompok. Tapi kalau objek itu pasti kan lebih banyak masyarakat misalnya. Nah, inilah menurut saya bahwa gerakan-gerakan politik yang dibuat oleh profesor-profesor di kampus-kampus itu menurut saya ini menyepelekan soal politik. Politik ini masalah berat. Ya kan? Itu salah satu definisi ilmu politik. Saya pernah baca dulu itu. Politik itu suatu pekerjaan dan pemikiran yang lebih cepat membuat rambut kita putih. Ya, Ganjar putihnya bukan karena memikir barangkali. Kok gitu abang, kok pengecualian? Ya, karena enggak kayak Hatta Rajasa, Ganjar ini saya nggak yakin itu karena banyak mikir ya. Karena putihnya kok langsung gitu loh. Kalau mikir satu-satu tumbuhnya, bedanya di situ. Ya itu satu-satu bang. Itu kan numbuhnya sekaligus putih semua kan. Berarti ada intervensi dari luar atau dari dalam. Kalau Bang Buyung mikir dong. Itu ya kan, dia hitamnya sedikit dulu. Ya kan, Bang Buyung nggak semua langsung putih kan. Pelan-pelan Bang Buyung itu. Baru dia kemudian putih semua. Kalau kawan dia pelan-pelan ya kan. Kalau nggak kenal putih semua ya kan. Saya kawan sama Hatta Rajasa itu. Itu Iya. Bang Refli Harun Kenal satu-satu memutih rambutnya gue lihat. Siapa? Bang Refli Harun. Putih. Ya satu-satu.
Ada juga nggak mikir tapi kesel melulu kerjanya. Ini nih penting nih Romo, mengelola kekesalan, kemarahan, kebencian pasca pemilu. Ini kan juga bisa jadi residunya bukan politik identitas lagi nih, tapi kekesalan dan unfinished business. Kalau dulu kan jalan, identitas tuh bacok-bacokan, habis itu selesai mereka bacok. Ada yang mati di tempat gitu kan, ada yang masih nggak apa-apa. Kalau sekarang nih permainannya dendam ini kan, ya kan? Ya, orang ini ya. Politik itu kan dari orang-orang yang kalau masyarakat Yunani waktu itu hidup di polis ya, itu berarti orang yang punya adab gitu. Tapi mereka yang di luar polis, di luar tembok itu adalah orang-orang yang biadab gitu. Jadi bagaimana yang di dalam polis ini hidup dengan keadaban. Nah sebenarnya lalu orang ribut karena persoalan kebenaran. Mana sih yang paling benar gitu? Orang-orang bilang yang paling benar adalah ya tergantung siapa yang di pihaknya siapa gitu kan. Tetapi kebenaran itu kan sebenarnya absolut gitu. Yang berubah tuh orang berubah. Jadi kalau dalam politik di Indonesia tuh sangat cair. Jadi dari orang bisa satu kali di partai ini, suatu kali pindah di partai lain. Orang satu kali mendukung orang ini, suatu kali dia bisa berubah mendukung orang yang lain gitu. Dan orang selalu mengatakan bahwa ya kebenaran adalah ya itu orang itu gitu. Kalau di MK bagaimana tuh yang benar yang di luar apa di dalam tuh? Tapi kebenaran sebenarnya absolut. Artinya kebenaran itu adalah ya benar dalam arti saya bertindak benar demi sesuatu yang benar gitu. Bukan yang penting hasilnya benar, saya mau bertindak dengan cara yang tidak benar, yang penting hasilnya benar gitu. Nah keributan ini seringkali terjadi karena orang hanya melihat soal 1, 2, 3 dengan orang-orang yang berpihak di dalamnya. Menurut saya ada sesuatu yang perlu diperjuangkan dalam politik ini adalah mengingat bahwa kita itu harus punya adab gitu. Maka persoalan etis yang sebenarnya disampaikan Romo Manyish itu menurut saya sesuatu yang harus disampaikan supaya memang orang ingat gitu bahwa kita mau memperjuangkan kebaikan. Kalau kita duduk sekarang bersama-sama seperti ini kan bukan karena saya memihak siapa, saya membela siapa, tapi karena kita berteman karena ya yang kita perjuangkan sama kebaikan gitu dan kebenaran gitu. Setuju sama Romo. Jadi politik tanpa moral itu kezaliman. Ya, kalau ada adagium di politik ini Romo, lebih baik menang tidak terhormat daripada kalah terhormat. Nah, karena kalah terhormat pun kalah gitu ya, kadang-kadang ya, dalam itu, politik ya. gitu. Bahasanya bukan gitu. Lebih bagus kita menang curang daripada kalah terhormat. Ya gitu. Nah, itu. Politik tanpa apa tadi Bang? Tanpa moral kezaliman. Bukannya politik tanpa logistik yang kezaliman. Kalau tanpa logistik itu kalau politik tanpa logistik itu penindasan. Gimana Tom? Kasih tambah dulu. Iya, kita sebenarnya sudah banyak dalam sejarah yang disampaikan ya. Contoh seumpamanya bagaimana persahabatannya Pak Natsir, Kasimo dengan Lemena gitu kan. Maramis. Secara politik mereka berbeda tapi dalam aspek kemanusiaan mereka sama gitu loh. Kemudian kalau menurut cerita Ridwan Saidi almarhum itu seniornya Bang Zulfan, bahkan Pak Lemena itu salah satu yang menentang keinginan Bung Karno untuk membubarkan HMI kala itu. Jadi kita melihat dalam cerita panjang sejarah Indonesia bahwa urusan politik orang bisa berbeda. Tetapi ketika kita berbicara tentang keindonesiaan kita, itu kita akan selalu menemui titik yang sama. Mendapatkan kita berada pada sebuah ruangan yang sama gitu. Ini pun bisa kita refleksi seumpamanya dari kalau di Blitar itu di beberapa literatur itu kan ada gereja
GKJ, Gereja Katolik Jawa kan? Kristen Jawa. Kristen Jawa, Ya, Kristen Jawa. Kristen Jawa. Itu konon yang buat yang di Blitar itu adalah 14 orang pengikutnya Pangeran Diponegoro. Waktu itu kan Diponegoro berhadapan dengan Belanda. Ya kan? Berhadapan dengan Belanda. Yang otomatis agamanya kan sama ini. Tetapi di gereja itu doktrin-doktrin untuk tidak membayar pajak ke Belanda apa segala macam digaungkan. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan itu bisa saja iya, tapi kalau kita berbicara pada konteks keindonesiaan kita harus selalu memiliki kesamaan. Seperti itu kira-kira. Ya, saya tambahkan sedikit. Sebenarnya yang bisa membangun toleransi itu Panjaitan Bersaudara. Itu dengan lagunya kan gereja tua. Banyak orang-orang Islam, anak kecil, orang tua kan menyanyikan lagu gereja tua, bukan masjid tua. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Panjaitan Bersaudara itu hebat. Ini bukan misi, dia Ini kan Panbers. Iyalah. Pambers ya. Karena gereja Panjaitan Bersaudara tuh Bang, tahu nggak kenapa gereja ketua bang? Gereja barunya dibakar bang. Ya, atau tapi- susah. Iya, kenapa gereja tua? Karena gereja baru susah dapat izin, izin. Bang. Bukan, apapun. Ada jokesnya itu bang. Bicara tentang gereja ini ada Ntar jokesnya. aku jelasin dulu. Iya. Kau panjang pasti. Ya kan? Jadi maksud aku, makanya yang menangis itu orang Islam ketika gereja itu dibakar. Ya kan hebat itu kan? Artinya toleransinya tanpa disadari atau dengan sadar mengatakan bahwa kita sedih gereja dibakar. Makanya kita nyanyikan. Itu kata orang Islam. Gitu. Makanya kita harus angkat topi juga untuk Panjaitan Bersaudara. Panbers. Dan sekaligus juga saya nggak tahu apakah itu saudara-saudaranya Pak Luhut Panjaitan. Nggak tahu. Romo, lanjut Romo. Ini Oh tadi ya, mau cerita. awal cerita gereja. Itu cerita dari kampungnya Cak Nanto. Jadi ketemu katanya ini ulama dari Lumajang dan Madura. Ulama NU ini ketemu. Ulama NU Lumajang bilang, waduh, kasihan kita ini Gus, di Lumajang ini udah banyak gereja-gereja yang berdiri, gitu kan? Terus kata ulama yang di Madura itu masih mending. Kalau di Madura sudah banyak Masjid Muhammadiyah yang berdiri. sama nilainya. Iya. Tapi yang menarik soal gereja-gereja yang agak susah izin ya. Waktu itu Gus Menteri Agama ini kan agak-agak ini juga nih, inovatif juga kan. Ya. Pertama suara speaker masjid itu kemarin Toa sempat rame. Diatur 100 desibel segala macam. Kemudian kontroversi lagi. Orang tentang yang setuju juga banyak. Mostly yang setuju juga nggak berani ngomong gitu-gitu kan, yang gitu. Yang nentang tapi speak out. Yang terakhir ini beliau mengatakan ketika persoalan gereja terutama di Cilegon ini ya nggak dapat izin untuk mendirikan gereja di Cilegon misalnya, akhirnya menjadi basis Kementerian Agama memutuskan semua kantor Kementerian Agama, especially KUA, bisa juga jadi tempat peribadatan. Nah, KUA juga bisa melayani pernikahan tidak hanya Islam. Nah, gitu-gitu. Ini Romo nanti menanggapi aja deh. Ini dulu lah, Abang dulu lah. Menanggapinya gimana Bang kalau melihat proses gimana Gusmen ini punya inovasi kayak gitu yang akhirnya justru nggak tahu nih menimbulkan kebaikan atau kontroversi baru. Persoalan agama ini sederhana, jangan dipersulit. Misalnya begini, kita harus datangi masjid-masjid itu, dikumpulkan, apalagi Menteri Agama menjelaskan Tuhan itu paling senang itu mendengar orang mengeluh, orang menyampaikannya pelan-pelan saja, karena dia kan maha tahu. Kalian gimana sih? Kalian tahu Tuhan itu maha tahu, maha mendengar, maha segala macam, tapi kau teriak-teriak. Jadi kau nggak yakin itu, maka santai aja. Tuhan itu dengan kita diam aja, niat aja dia tahu. Yang teriak-teriak sama Tuhan siapa bang? Lah kan pakai mic itu misalnya, pakai speaker itu, nggak Oh perlu. kirain ada yang pidato gitu. Ya kalau sebatas azan sekali oke lah. Ada waktu itu yang pidato itu loh, Itu mana? minta di pidato waktu itu. Apa sih? Apa sih ini? Ngerti gua. Ngantuk lu. Iya. Hah?
Iya. Dulu Amin Rais saja bilang ada partai Allah, partai setan. Nah, gitu-gitu, Bang. Ini partai Allah, di partai setan. Amin Rais itu dulu kan bilang di DPR banyak setannya. Maka aku setiap ngomong waktu masih di anggota DPR memulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada. Nah, jadi kembali lagi pendekatan agama ini jangan terlalu kita selalu main hardware kan, kita soft aja. Jadi pendekatannya ke pendekatan rohani. Makanya pengurus-pengurus masjid dikumpul, bagaimana kamu mendekati. Ini masalahnya kan begini, agama itu yang paling pertama kan kita menyembah Tuhan. Berarti kita harus kenal dong sama dia. Makanya agama itu sebelum kau jalankan syariat, sebelum sholat, sebelum lain-lain, itu ma'rifatullah dulu. Ma'rifat itu mengenal tuh Tuhan itu siapa. Kau menyembah dia kan, mesti kau kenal. Dia maha baik, maha mendengar, maha ini. Tapi itu kan harus, jangan hanya teks, tapi kan harus didalami gitu loh. Ya kan? Nah, baru mereka nanti paham gitu loh. Ya sudah, kalau azan pelan-pelan aja lah gitu kan. Apalagi, Oh berarti abang mau bilang bahwa di Indonesia perilaku orang beragamanya yang nggak benar menurut abang? lah ya memang harus dididik lagi. Nggak, iya kan? Tidak, agama ini kan ada apa yang namanya teologi atau kita sebut dengan akidah, ya kan? Itu bukan itulah. Misalnya ada syariat, ya kan? Hukum-hukum syariat. Syariat ini kan ada muamalah, ada syariat-syariat yang sifatnya private. Apa private itu? Zakat, puasa, haji itu private. Tapi kan ada muamalahnya, yaitu kemasyarakatan. Nah itu kan hukum-hukumnya ada, bagaimana kau memperlakukan masyarakat, bagaimana kau memperlakukan tetangga. Tidak dilihat dia latar belakang agamanya apa masyarakat dan tetangga itu. Semua di matanya Tuhan itu sama. Ya kan? Orang misalnya begini, mengeluh, kenapa sih orang Kristen kaya, Katolik kaya, Cina kaya, kita nih Islam kayaknya udah naik haji 10 kali nggak kaya-kaya. Karena ada keluhan-keluhan seperti itu. Bang, mana ada orang gak kaya naik 10 haji, ya, haji 10 kali. Ada kan dia misalnya jadi pegawai apa yang Catering. motawe itu yang Iya, ngantar-ngantar pengawas haji ini Kau tuh bang. nggak Oh, ngerti. bisa, oh, ada. Pembimbing haji ada itu. Atau wartawan haji bang. Jangan Bisa, gitu, bisa. anggota DPR aja kalau komisi agama setiap tahun ikut. Iya benar-benar. Ya kan 3 kali lagi, pertama survei. Kedua tanda tangan, ketiga hajinya 3 kali. Ya kan? Nah, tetapi kenapa kita nih nggak kaya-kaya? Nah ini, Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang. Kau kadang-kadang dikasih, tapi kau nggak disayang. Makanya kecebur-cebur kau dengan uang kau itu. Dipanggil KPK, dipanggil ini, dipanggil itu, ya kan? Kau dikasih. Tapi Tuhan nggak sayang. Ya kan? Kau main lagi, apalagi uangnya jadi dari judi online lah, macam-macam ya kan? Lebih parah lagi. Nah, kita Berarti ini bisa disayang tapi nggak belum tentu dikasih bang ya? iya betul, Iya. betul. Ini kayak 01 itu misalnya. Kalau dia nggak dikasih nggak disayang juga. Nah, jadi gitu konsep agama itu harus dipahami dari segi hakikat, substansi. Jangan bicara syariat. Tetapi menuju hakikat itu tidak bisa tanpa melalui syariat. Hukum-hukum kan harus dijalankan secara Nah bang, konsisten. gimana orang-orang kayak beragamanya orang-orang misalnya kayak Taufik Kemas gitu. Abang kan dekat sama Pak Taufik Kemas, tapi ngumpulin semua tokoh-tokoh agama dekat sama beliau gitu. Tapi apakah praktek beragamanya juga beliau paham bang? Dasar kalau dia itu. Dia nunggu azan. Bukan azan yang nunggu dia. Ya kan? Nah, dia itu begitu Zul 5 menit lagi azan, sajadahnya sudah rapi, udah pakai kain sarung, ya kan? Nah, sembahyang dia. Cuman aku bilang, Mas, aku capek lihat Mas Taufik. Kok kenapa kok? Apa ini? Nanti jam 1 Mas, jam 12 Mas sholat zuhur. Jam 4 sholat asar. Kenapa nggak digabung aja? Gimana caranya? Ya, habis sholat zuhur, sholat asar. Oh boleh. Habis sholat isya, sholat maghrib. Itu kan di Quran, itu ada zuhrin disebut Quran. Aisya'in. Quran itu mengatakan demikian. Sholatlah kalian antar waktu matahari tergelincir dan matahari
terbenam. Tergelincir itu zuhurin, ini dua zuhur itu apa? Asar. Nah, karena Mas ini kan sibuk sekali, aku bilang. Jangan sampai nanti saking asiknya lewat sholat asar. Oh ya aku ikut kau lah katanya. Cocok itu katanya. Ya, itu kan itu simpel kali katanya. Ya, kan? Terus kita pernah datang ke Australia. Waktu itu dia mau berobat. Namanya suami presiden. Itu kan kalau kumpul-kumpul di sana udah datang itu duta besar segala macam. Duta besar ini sudah mempersiapkan satu masjid yang sudah disampaikan suami presiden akan datang sholat di sini. Terus aku bilang sama Mas Taufik, Mas mau kemana? Udah rapi kali. Jumatan Pan sama Dubes. Mas kita ini musafir. Musafir tuh pilihnya sholat zuhur aja nanti. 2 rakaat juga. Oh gitu? Emang boleh? Boleh lah aku bilang. Ini hukum ini jangan, kalau Tuhan kasih fasilitas kita tolak. Nanti yang Tuhan suruh kita tentang. Panggil Pak Dubes. Ini kata Zulfan, kita sholat di rumah aja nanti. Nggak jadi. Jadi nggak Jumatan dia. Jadi abang guru ngajinya bang. Cerita dulu ATI bang, gimana perlawanan abang sama ATI dulu bang, coba. Oh, Aliansi Tasawuf Independen. Nah itu biar perlawanan berkedok agama ini perlu kita Jadi sampaikan dulu itu kan setelah peristiwa 27 Juli, tidak ada yang boleh datang ke tempat Ibu Mega di Kebagusan. Karena dijaga ketat oleh marinir dan Kopassus. Bayonet itu di situ sepanjang jalan. Saya masuk. Ya rusak-rusak lah mobil kita kena bayonet kan ada masalah lah. Ya kan? Masuk. Kemudian ada supirnya, Pak Ribut buka, saya buka. Saya ngobrol, saya bilang kita ngelawan Soeharto Mbak, nggak bisa pakai ini. Nggak bisa. Pakai ngotot juga nggak bisa. Jadi maksud kamu gimana? Pakai ini. Gimana caranya? Kita tiap malam baca Yasin di Kebagusan. Baca. Mas Taufik, Bu Mega, semua hadir. Di musola kecilnya itu ada musola kecil, baca Yasin ikut itu. Lama-lama keramaian. Loh, ini ada kumpul-kumpul nih. Ibu Mega bilang sama saya, Zulfan, Pak Kwik itu kan non-muslim. Boleh nggak dia ikut ngaji Yasin? Boleh Mbak. Sahadat aja boleh dia apalagi. Ikutlah Pak Kwik. Akhirnya yang non-muslim pun banyak juga yang ikut. Udah kira-kira udah 500 sampai 1000 orang. Kita bikin hall Bung Karno di sini. Biasa di Blitar. Haul Bung Karno bikin di Kebagusan rumah Ibu Mega. Nanti isinya bagaimana Zulfan? Kata Ibu. Bisa Mbak, tenang aja. Penyelenggaranya siapa? Aliansi Tasawuf Independen. Aduh, kita bikinlah kop surat kan HTI. Saya konferensi pers. ATI bang, ATI. Ya ATI, ya, Aliansi. Abang HTI nyebut barusan. Enggak, aku memang agak pengaruh obat. Jadi ATI. Bibir agak kaku bos. Ya kaku, ATI. Jadi udah gitu ya, konferensi pers. Wah, ATI Zulfan Lindan sebagai koordinator Aliansi Tasawuf akan mengadakan acara Hall Bung Karno di Rumah Megawati Kebagusan. Wah, pada nyebar kan? Sampailah kemana-mana, udah datang puluhan ribu. Yang bayangin aja, puluhan ribu yang datang. Tapi penceramahnya nggak datang. Yang kita siapkan kan Said Agil Sirat. Wah, kok nggak datang nih? Apa takut barangkali ya? Tapi masa sih orang dekat Gus Dur takut kan? Harusnya kita memang ngundang Gus Dur. Gus Dur waktu itu nggak ada, harus keluar kota. Jadi Said Agil. Tapi dia nggak datang. Kata Mbak Mega, gimana? Siapa yang ceramah? Tenang aja Mbak, saya aja. Saya ceramah nggak panjang-panjang, satu kalimat aja. Kalau kau mau lihat ulama yang bersih, tunggu di rumah ulama, maka banyak pejabat presiden datang minta doa ke ulama. Kau lihat ulama yang rusak, kau tunggu di istana tuh bawa proposal semuanya. Hah? Sekarang ada ulama yang jadi di istana nih, jadi wapres rusak maksud abang? Apa gimana? Itu kan
Dia kan karena jabatan. Oh, bukan itu maksud. Enggak harafiah ya. Bukan. Bukan yang itu, konteksnya bukan itu dia. Konteksnya ya. Ini Enggak nih, kan- makanya aku tanya. Kalau dia kan memang Takutnya ada yang kalau interpretasi. dia memang di istana, kau inilah kadang-kadang. Iya, ada ustadz di Aduh. istana kan bro. Kiai Marus. Inilah masa tiap hari di istana. masa Wapres bawa proposal ke tempatnya sendiri kan nggak mungkin. Oke. Kan udah gini-gini wapres kan. kan. Romo gimana menanggapi Romo? Iya, soal yang tadi ya Gusman ya. Iya, Gusman. Menurut saya hukum itu kan memang diadakan demi manusia ya. Jadi kalau Gusman mengatakan soal beberapa hal tadi, saya kira dia ingin mengangkat semua manusia yang ada di Indonesia, apapun agamanya, soal kesetaraan gitu. Nah, memang ada orang bilang homo ludens. Homo ludens itu manusia itu bermain gitu. Nah, kalau yang sudah serius seperti hukum ini jangan dimain-mainkan gitu. Ya harus diseriusi supaya sungguh-sungguh kesetaraan itu terjadi gitu. Meskipun kami merasa di Indonesia ya orang-orang Katolik saya kira tidak terlalu meributkan lah soal teman-teman Muslim berdoa dengan speaker. Menurut saya juga selama ini tidak pernah jadi soal juga gitu. Dan justru yang muncul akhir-akhir ini misalnya soal war takjil itu ya, itu menurut saya kan itu memang permainan, ya itu malah justru jangan diseriusi gitu ya. Ya sudah biarin aja teman-teman muda ngobrolin soal war takjil itu di medsos gitu. Nah itu nggak perlu diseriusi gitu, artinya biar jadi mainan aja gitu. Dan justru itu yang menunjukkan kesetaraan yang indah gitu ya antar kita gitu, antar manusia. Karena di dalam kitab suci itu Yesus bilang dua hukum yang utama itu, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap budi, segenap pikiran gitu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Dia nggak omong soal kamu harus mengasihi yang seiman sama kamu, enggak, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Sajaknya Sutarji Kalsumbari. Kalau kakiku sakit, sakitkah kaki kau? Kalau kau sakit, kakiku sakit atau tidak? Nah, itu maksudnya begitu. Ya. Itu Sutarji Kalsumbari itu presiden penyair. Iya. Ya. Tapi bahkan betul orang Katolik sendiri kadang ya itu ya, artinya kalau sudah merasa dicintai oleh Allah gitu ya, kadang-kala lupa nih untuk mengasihi sesama, artinya membagikan kasihku kepada Allah. Tadi kita sudah ngobrolin deh persoalan self dan ego ini nggak sampai pada you besar untuk Allah dan you kecilnya sesama gitu. Pernah ada cerita ada seorang anak ulang tahun, dia pengen dibelikan sepeda sama orang tuanya. Orang tuanya bilang kamu berdoa minta kepada Allah Bapa deh supaya nanti ada sepeda. Dia berdoa, Bapa kami gitu ya, Bapa kami yang ada di surga gitu, Bapa berikan saya sepeda. Paginya belum ada sepeda, oh mungkin kurang banyak gitu. Lalu dia tambah nih 5 kali Bapa kami, 5 kali Bapa kami, paginya belum ada sepeda. Hari ketiga dia berdoa 50 kali Bapa kami, panjang kan Bapa kami itu panjang, 50 kali Bapa kami dan tidak ada sepeda. Terus yang ambil hari berikutnya dia ambil semua salib gitu. Di rumahnya semua diambil salibnya, disimpan di laci, terus dia berdoa, Bapak kalau besok kamu tidak memberi saya sepeda, anakmu saya sandera. Jadi Romo, untung bukan orang Aceh. Aceh gimana Aceh? Kalau misalnya ini datang kan, misalnya orang Aceh ini Tuhan gitu, ya kan? Bang. Misalnya orang Aceh ini kan cerita Romo, misalnya kalau ini serius. Kalau ini kan misalnya orang Aceh itu Tuhan. Terus datang orang bilang, wahai Bapak di surga, aku tipu kau, aku di neraka. itu. Saya cuma mau bilang kalau kadang kan kita lupa ya menyandera Allah itu hanya untuk kita gitu. Bahkan sampai lalu persoalannya sangat ideologis gitu. Artinya kalau 2 tambah 2 ya harus 4. Kalau enggak 4 ya kamu salah. Padahal kalau persoalan kemanusiaan berjumpa dengan sesama bisa jadi 2 tambah 2 5 gitu. Dan kita harus punya itu bergeser dari self ini ke
you gitu, ke you-nya ke sesama gitu. Itu menurut saya ya. Jadi pendekatannya rohaninya Islam juga yang dikenal dengan tasawuf atau irfan itu juga seperti itu Romo. Jadi ada konsepsi kan wahdatul wujud itu kan, cara bertahap untuk mendekati Tuhan kan, tangga per tangga itu. Nah, yang paling bahaya ketika orang merasa berhasil, orang merasa dia berhasil dekat dengan Tuhan, yang disebut dengan gurur. Ada kesombongan di situ, egonya hilang, egonya muncul. Egonya muncul, maka dia sebenarnya turun lagi ke tangga terbawah, maka dia gagal. Makanya ego itu harus diredam sampai tingkat yang paling tinggi pun dia dekat sama Tuhan, tidak boleh ada sama sekali. Ketika dia merasa bahwa dia berhasil mendekatkan diri kepada Tuhan, sebenarnya dia gugur lagi. Oke, ya silakan Tom disapu bersih kesimpulan diskusi kita. Iya, sebelum kita buka puasa dan nanti ada doa dari Bang Zulfan dan Romo lah gitu, sebelum kita buka puasa nih kan. Saya hanya ingin menyampaikan di Quran itu ada satu nabi yang paling sering bercakap-cakap dengan Allah. Namanya Nabi Musa. Tadi sempat disinggung sama Bang Adi tadi, Bang Zulfan. Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ibadah apa yang paling engkau sukai dari saya? Apakah solatku? Kata Tuhan, bukan. Solatmu itu hanya untuk memperlihatkan ketaatan kamu kepada saya. Apakah puasaku yang engkau paling suka Tuhan? Bukan juga. Karena puasa itu adalah mencegah engkau dari berbuat mungkar. Lalu apa ibadahku kata Musa, yang paling engkau sukai Tuhan? Kata Tuhan, ada satu ibadah yang paling saya sangat sukai, yaitu apa? Memasukkan kebahagiaan kepada hati seseorang. Dan saya kira ini akan mengunci seluruh agama yang ada di Indonesia, bahwa kita kadang berjuang untuk agama kita masing-masing, tetapi kita kadang lupa bahwa ada problem kemiskinan, ada problem buta huruf yang kita lupakan. Makanya sedari awal di Muhammadiyah itu ada dua hal yang selalu menjadi pegangan dakwahnya. Pertama adalah berkemajuan, yang kedua itu adalah bagaimana membawa dakwah yang menggembirakan. Itu istilahnya dalam bahasa Persia itu muamalah sazendegi. Muamalah sazendegi itu adalah muamalah memperjuangkan tadi problem-problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita. Saya kira kalau sudah ditutup, nanti doa oleh Romo, saya ingin mengajak kita membacakan Al-Fatihah. Nanti duduk sabar dulu. Minta ini aja kali aqua sekedar untuk ini batal. Ya, Al-Fatihah ini kita sampaikan kepada almarhum yang sudah berjasa ke Total Politik. Ada Bang Rizal Ramli, ada Mas Sarwono, siapa lagi? Ican Lemba, Wimar Witular, siapa lagi ya? Doa ini, Al-Fatihah ini tidak disampaikan untuk yang akan menyusul ya. Doa ini kita baca, Al-Fatihah ini kita sampaikan kepada almarhum ini. Semoga mereka bahagia, tenang dan tenang di alam baka. Al-Fatihah. Oke, Romo, tipis doa jelang buka puasa. Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Esa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau memberikan kepada kami karunia perjumpaan. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengingatkan kami bahwa kasih itu membangun jembatan, bukan membangun tembok. Kami bersyukur atas karunia perjumpaan ini dan kami ingin mohon berkat-Mu bagi saudari-saudara kami yang sudah berjuang untuk semakin mendekatkan diri kepadamu dengan berpuasa. Kami percaya bahwa mati raga yang dibangun oleh saudari-saudaramu ini menjadi bagian dari kecintaan mereka kepadamu dan kecintaan mereka kepada sesama.
Maka semoga Engkau berkenan pula memberkati kebersamaan kami ketika menyantapnya, memberkati pula sukacita kami, rasa syukur kami ketika kami menyantap makanan yang menjadi tanda kasih-Mu kepada kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga Engkau memberkati perjuangan kami untuk tetap peduli kepada orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang menderita, sehingga tidak hanya kami berpikir untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk mereka yang lemah, kecil, miskin, dan tersingkir. Semoga Engkau hadir di dalam kebersamaan kami hari ini. Berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Bang Vika, terima kasih Bang Zuma. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa.